wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kian Raini, kelas 9B. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Berikut materinya. Berikut penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa terdiri dari 3 orde. Yang pertama, Orde Lama, yang kedua, Orde Baru, yang ketiga, Reformasi. Masa Orde Lama terdapat 3 poin penting. Yang pertama, periode demokrasi terpimpin. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Selanjutnya, penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang NRI tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS No. 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. 2. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang terakhir, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR, GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Yang selanjutnya, pemberontakan PKI. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Yang selanjutnya, masa Orde Baru yang terdapat 3 poin penting juga yang saya rangkum diantaranya. Era demokrasi terpimpin Presiden Soekarno. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno terdapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang Indonesia. Yang kedua, era baru dalam pemerintahan. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Yang terakhir, Presiden merupakan pengontrol utama. Pada masa ini juga lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur atau DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur atau LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja,
yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Yang terakhir, Orde Reformasi terdapat 2 poin penting yang saya simpulkan, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serta bebas. Poin terakhir, kebebasan berpendapat. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme sehingga memicu terjadinya pemecahan dan penurunan moral. Mungkin cukup sekian penyampaian materi mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari segi penyampaian materi ataupun cara penyampaian saya. Mohon dapat dimaklumi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.